Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas pertemuan 4 dari mata kuliah perilaku organisasi yang berjudul Emosi dan Suasana Hati. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, di sini ada saya sendiri, Elizabeth Putri. Perkenalkan, nama saya Tira Mawati. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahmi. Saya akan menjelaskan tentang afeksi, emosi, dan suasana hati. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami oleh orang. Afek adalah sebuah konsep yang meliputi baik emosi maupun suasana hati. Emosi atau emotion adalah perasaan-perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Sedangkan suasana hati atau mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali meskipun tidak selalu tanpa rangsangan konstekstual. Suasana hati sebagai afek positif dan negatif. Afek positif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti kesenangan, ketenangan diri, dan kegembiraan. Sedangkan afek negatif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas kegugupan, stres, dan kegelisahan. Emosi disebabkan oleh peristiwa spesifik sangat singkat durasinya, sedangkan suasana hati biasanya bertahan lebih lama dari emosi. Kemudian kalau emosi disebabkan oleh peristiwa spesifik, sedangkan suasana hati penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Kemudian fungsi dari emosi. Fungsi dari emosi dan suasana hati adalah untuk berpikir secara rasional, untuk membantu manusia dalam memecahkan berbagai masalah, untuk memotivasi orang untuk terlibat dalam tindakan-tindakan penting agar dapat bertahan hidup, dan berguna untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian sumber emosi dan suasana hati. Sumbernya yaitu kepribadian, hari dalam seminggu dan waktu dalam satu hari, cuaca, stres, aktivitas sosial, kualitas tidur, olahraga, umur, jenis kelamin, kerja emosional, emosi yang dirasakan, kemudian ada teori kejadian afektif, dan kecerdasan emosional. Emosi pekerja. Emosi pekerja merupakan suatu ekspresi pekerja dari emosi-emosi yang diharapkan organisasi selama transaksi interpersonal saat bekerja. Misalnya, seorang pekerja diharapkan memiliki emosi yang positif sehingga kinerjanya lebih baik. Ada dua versi emosi. Yang pertama, emosi yang dirasakan. Yang kedua, emosi yang ditampilkan. Emosi yang dirasakan merupakan emosi yang sebenarnya dari seorang individu. Misalnya, emosi yang benar-benar kita rasakan, atau emosi yang bisa kita sembunyikan. Sedangkan, emosi yang ditampilkan merupakan emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu. Misalnya, kita harus menampilkan emosi yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi saat kita melakukan pekerjaan, tentunya emosi yang positif, sehingga ada istilah acting. Kita menyembunyikan perasaan yang sebenarnya dirasakan, karena kita harus menampilkan apa yang diinginkan sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, teori peristiwa afektif atau affective event theory merupakan sebuah model yang menyatakan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja, yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka tentunya. Teori peristiwa afektif memberikan dua pesan penting. Yang pertama, emosi memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana peristiwa yang menjengkelkan atau menyenangkan di tempat kerja mempengaruhi kinerja pekerja serta kepuasannya. Yang kedua, pekerja dan manajer seharusnya tidak mengabaikan emosi atau peristiwa yang menyebabkannya, walaupun mereka tampaknya sepele, tetapi mereka akan terakumulasi. Selanjutnya, kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna emosi, dan mengatur emosi seseorang secara teratur. Dalam pembahasan berikutnya, kita meninjau argumen-argumen yang mendukung viabilitasnya, antara lain, daya tarik intuitif. Intuisi menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik, memiliki posisi yang kuat dalam dunia bisnis.
Yang kedua, kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti. Semakin tinggi level kecerdasan emosional, berarti seseorang akan berkinerja baik dalam pekerjaannya. Yang ketiga, kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Sebuah studi menyatakan bahwa kecerdasan emosional berdasarkan neurologi dengan cara yang tidak berhubungan dengan ukuran standar kecerdasan. Kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional antara lain, para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. Selanjutnya, kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Kemudian, kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan label berbeda. Untuk materi selanjutnya yaitu ada strategi bagi pengaturan emosi dan kemungkinan efek-efeknya. Di sini ada pengaturan emosi. Pengaturan emosi merupakan bagian dari literatur kecerdasan emosional, tetapi saat ini semakin dipelajari sebagai sebuah konsep yang terpisah. Kemudian, pada strategi bagi pengaturan emosi terdapat dua jenis. Yang pertama ada acting permukaan, dan yang kedua ada pengungkapan. Yang pertama, acting permukaan atau berpura-pura dengan wajah sebagai respon yang pantas atas situasi tertentu. Kemudian ada pengungkapan. Pengungkapan ini harus dilakukan secara hati-hati karena mengungkapkan atau menyatakan frustasi seseorang akan secara langsung dapat menyinggung perasaan orang lain. Dan untuk materi yang terakhir yaitu konsep emosi dan suasana hati pada isu-isu spesifik perilaku organisasi. Kemudian dalam materi terakhir ini terdapat aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati, yaitu ada seleksi, pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, negosiasi, pelayanan pelanggan, sikap kerja, perilaku menyimpang di tempat kerja, keselamatan cedera di tempat kerja, dan yang terakhir, bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati. Adapun kesimpulan dari kelompok 3 yaitu yang pertama, afek adalah sebuah konsep yang meliputi emosi dan suasana hati. Emosi adalah perasaan-perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali tanpa rangsangan kontekstual. Yang kedua, fungsi dari emosi dan suasana hati adalah untuk berpikir secara rasional, untuk membantu manusia dalam memecahkan berbagai masalah, untuk memotivasi orang untuk terlibat dalam tindakan-tindakan penting agar dapat bertahan hidup dan berguna untuk mencapai suatu tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya dalam penyampaian materi mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.